Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Jumpa dengan Bapak di kelas 3 kali ini, yang mana Bapak pada tahun ajaran ini khususnya untuk kelas 3 Bapak mengajar mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Adapun pertemuan kali ini Bapak akan mencoba untuk menyampaikan materi mengenai ataupun materi dengan judul dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Ini ya anak-anak, jadi judul materi pada pertemuan kali ini yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Kemudian apa tujuan daripada kita mempelajari materi ini? Tujuan daripada pembelajaran kali ini diharapkan kepada kalian semua sebagai peserta didik, yaitu yang pertama mengidentifikasi dokumen sumber ataupun dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Sekaligus kalian nantinya dapat menyiapkan dokumen transaksi perusahaan manufaktur. Itu yang menjadi tujuan materi pada pembelajaran kali ini. Kemudian anak-anak yang Bapak banggakan, sebagai awal perkenalan dalam pertemuan kali ini, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur. Kalian lihat di monitor kalian masing-masing bahwa perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, menjadi barang dalam proses atau barang jadi dengan tujuan untuk dijual kembali. Sekali lagi, yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur itu yaitu perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang dalam proses atau barang jadi dengan tujuan untuk dijual kembali. Yang berikutnya, ini adalah merupakan materi inti kita, yaitu dokumen-dokumen pada perusahaan manufaktur. Dokumen pada perusahaan manufaktur itu ada dua anak-anak. Yang pertama yaitu ada yang namanya dokumen sumber. Dokumen sumber ini dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Kemudian dokumen yang kedua yaitu dokumen pendukung. Adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Kemudian anak-anak yang Bapak banggakan, dokumen sumber ataupun dokumen pendukung, kedua dokumen tersebut ini bisa muncul atau berasal dari adanya suatu transaksi. Apa transaksi anak-anak? Kalau kalian ingat bahwa yang dimaksud dengan transaksi itu, sebagaimana yang telah kalian pelajari di awal-awal semester tahun lalu, bahwa transaksi itu adalah kejadian-kejadian yang ada di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi harta, hutang, dan modal perusahaan. Kemudian dalam transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan manufaktur pada umumnya yang pertama ada yang namanya transaksi pembelian bahan, pemakaian bahan, pencatatan dan pembayaran gaji dan upah, pencatatan biaya overhead pabrik, penjualan barang jadi, pencatatan biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Inilah transaksi-transaksi yang pada umumnya terjadi dalam perusahaan manufaktur tersebut. Dan sebagai contoh daripada dokumen-dokumen yang ada dalam perusahaan manufaktur, yang pertama ada yang namanya dokumen pembelian bahan baku, adalah berupa laporan penerimaan barang yang berfungsi sebagai faktur. Adapun contoh dokumennya adalah seperti yang terlihat di layar monitor kalian. Kemudian yang kedua ada yang namanya bukti pemakaian barang. Ini bukti pemakaian barang ini merupakan bukti pemakaian barang yang digunakan oleh setiap departemen dalam suatu perusahaan manufaktur. Karena biasanya dalam suatu perusahaan, terutama dalam perusahaan manufaktur, terdiri dari beberapa departemen atau bagian, di mana bagian-bagian tersebut pasti akan memerlukan barang. Ya, akan memerlukan barang, seperti contohnya adalah bagian administrasi, misalkan memerlukan kertas, sehingga kita harus meminta kepada gudang, ya, kepada bagian gudang, dan nantinya dari pemakaian yang barang yang diminta oleh bagian administrasi tersebut akan dibuatkan sebagai bukti pemakaian barang tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu faktur penjualan. Dokumen faktur penjualan ini adalah merupakan bukti transaksi pembualan barang jadi secara kredit.
Sekali lagi, dokumen yang namanya dokumen faktur penjualan adalah merupakan bukti transaksi penjualan barang jadi secara kredit. Dan contoh dokumennya seperti yang kalian lihat di monitor. Kemudian yang berikutnya adalah bukti kas masuk. Adalah merupakan bukti terjadinya transaksi penerimaan kas. Apapun transaksi yang mengakibatkan ataupun transaksi penerimaan kas ini harus dibuatkan bukti yang namanya bukti kas masuk. Bagaimana dokumennya? Seperti yang kalian lihat di layar monitor kalian, itu adalah contoh dokumen bukti kas masuk. Kemudian yang berikutnya ada namanya bukti kas keluar, adalah merupakan bukti terjadinya transaksi pengeluaran kas. Setiap terjadi pengeluaran kas, maka harus dibuatkan bukti yang namanya bukti kas keluar. Ini contoh dokumennya ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah bukti memorial. Bukti memorial ini adalah merupakan sumber utama dalam pencatatan jurnal umum. Dan bukti memorial ini tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus. Apa contoh transaksi yang memunculkan bukti memorial ini? Contohnya ada penyusutan aktiva tetap, kemudian retur penjualan, retur pembelian, dan ini dibuktikan dengan dokumen yang namanya bukti memorial. Contoh dokumennya seperti yang kalian lihat. Nah, anak-anak sekalian, dari materi yang Bapak sampaikan dapat kita simpulkan bahwasanya transaksi, dokumen sumber ataupun dokumen pendukung, kesimpulannya dapat kalian lihat di monitor kalian. Ada transaksinya, misalkan transaksi penjualan tunai, dokumen sumbernya adalah faktur penjualan tunai, kemudian dokumen pendukungnya adalah Vita Register. Kemudian misalkan transaksi penjualan kredit, dokumen sumbernya yaitu faktur penjualan. Dan ini didukung dengan dokumen pendukung yang namanya surat order pengiriman barang, laporan pengiriman barang, surat muat, dan yang lain-lainnya. Inilah pertemuan awal yang dapat Bapak sampaikan untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan apabila kalian ada sesuatu pertanyaan yang kurang dipahami atau kurang dimengerti dalam materi yang Bapak sampaikan, kalian dapat bertanya melalui WA pribadi Bapak. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.